Halo pecinta Sporta, selamat datang di Sporta TV. Kanal sport dengan tulisan dan narasi orisinal milik Sporta TV. Kali ini Sporta TV akan memberitahu teman-teman semua seperti apa skema perhitungan poin pada ajang balap motor Superbike. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya. Yang subscribe kami doakan akan memiliki rejeki berlimpah, umur panjang dan masuk surga. Lalu seperti apa skema perhitungan poin pada ajang balap motor Superbike? Pada Superbike terdapat serangkaian sesi yang akan dilakukan oleh para pembalap. Secara umum hampir sama seperti MotoGP. Hari pertama, di hari Jumat, pembalap akan melakukan latihan bebas pertama selama 60 menit. Dari latihan pertama akan didapatkan putaran lap pembalap dimulai dari waktu yang paling cepat, hingga waktu paling lama. Kemudian di hari kedua, di hari Sabtu, pembalap akan melakukan latihan bebas kedua selama 60 menit. Dari latihan kedua juga akan didapatkan pembalap tercepat. Dari kedua latihan tersebut waktunya akan dikombinasikan dan akan terdapat 15 pembalap tercepat. 15 pembalap tercepat ini kemudian yang akan masuk ke putaran selanjutnya yaitu Super Pole, yaitu sesi untuk memperebutkan urutan start pertama. Pembalap di luar ini akan masuk pada grid 15 ke atas. Kalau pada MotoGP, Super Pole seperti kualifikasi 2 atau Q2. Dan kualifikasi pertama adalah yang di luar 15 pembalap tercepat. Masuk ke sesi Super Pole. Jadi Super Pole terdiri dari 3 babak. Babak pertama terdiri dari 15 pembalap tercepat hasil kombinasi. Dari babak pertama ini, 3 terakhir akan tersingkir langsung ke urutan grid 13 sampai 15. Babak kedua terdiri dari 12 pembalap hasil pembalap tercepat dari babak pertama. Dari babak kedua ini 3 terakhir akan tersingkir langsung ke urutan grid 10 sampai 12. Lalu babak ketiga, atau terakhir adalah adu cepat antara 9 pembalap tersisa. Ke-9 pembalap ini yang kemudian akan memperebutkan urutan start nomor 1. Setelah Super Pole dilakukan dan didapatkan urutan start dari pertama hingga terakhir maka lanjut pada hari berikutnya yaitu Minggu untuk memulai balapan pertama dan balapan kedua. Jadi ada 2 balapan. Sebelum balapan akan ada sesi pemanasan selama 20 menit. Balapan akan dilakukan seminimalnya sepanjang 90 km. Jadi lapnya tergantung, bisa sampai 20-an lap. Sistem poin pada kedua balapan ini sama seperti MotoGP. Setiap balapan juara pertama akan mendapatkan poin 25. Juara kedua mendapatkan poin 20, dan seterusnya. Sehingga di hari Minggu, hari balapan, pembalap bisa mengumpulkan hingga 50 poin. Namun pada tahun 2019 telah ditambahkan balapan baru yang dikenal dengan Super Pole Race atau balapan Super Pole. Balapan ini biasanya dilakukan sebelum balapan kedua. Balapan ini dilakukan hanya sekitar 10 lap atau setengah dari balapan utama. Pada balapan ini pembalap yang dapat mengikutnya adalah 9 pembalap teratas pada Super Pole hari sebelumnya, maka dari itu disebut Super Pole Race. Pada balapan ini poin juga dihitung. Namun poin juara pertama adalah 12, juara 2 adalah 9, dan seterusnya. Sehingga pada Superbike akan ada 3 balapan di mana pembalap dapat memperebutkan hingga 62 poin, dari balapan 1, balapan 2 dan Super Pole. Sehingga untuk prediksi kemenangan Toprak ataupun Rea, dengan selisih poin 30, keduanya masih punya kesempatan yang sama, karena probabilitasnya masih besar. Namun jika Toprak ingin memenangkan Superbike tahun ini maka dia cukup berada di atas Rea sebanyak 2 kali di antara 3 balapan besok di Mandalika. Tidak harus juara 1, namun jika berhasil di atas Rea Toprak bisa dipastikan juara dunia Superbike. Maka dari itu besok setelah balapan pertama teman-teman sudah mulai bisa memperkirakan siapa yang akan juara dunia dari hasil Super Pole dan balapan kedua. Jadi sekian informasi dari Sporta TV. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ya. Yang subscribe pasti rezekinya akan berlimpah, sehat selalu dan umur panjang. Sampai jumpa pencinta Sporta.